Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima dan kita nanti akan mempelajari tentang bentuk kalimat yang unik lagi, yaitu double comparative. Nah, tapi teman-teman tenang aja, materi double comparative ini tidak sesulit materi inversi yang kemarin. Oke, karena kemarin ada 5 penanda ya. Nah, kalau double comparative ini nanti cuma ada maksudnya cuma ada satu penanda seperti itu. Nah, langsung saja sebelum kita ke double komparatif ya, kita bahas komparatifnya dulu teman-teman karena sebenarnya sudah kita singgung sedikit di materi terakhir yaitu inversi. Nah, di pembelajaran inversi kemarin kita belajar tentang komparatif atau perbandingan di penanda nomor 4 ya. Jadi komparatif itu caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, ada alternatif lain kita bisa bilang Jupiter is much bigger than our planet is. Atau Jupiter is much bigger than is our planet. Nah, sebenarnya komparatif ini atau caranya bilang lebih dalam bahasa Inggris ini kita bisa pakai more than atau than. Nah, bedanya apa? Jadi bedanya adalah pada kata sifat yang dijelaskan, teman-teman. Ya. Nah, more than itu caranya menambahkan arti lebih ke kata sifat atau adjektif ketika dia hanya memiliki, maksud saya ketika dia memiliki lebih dari satu suku kata. Oke, contohnya adalah expensive. Expensive itu walaupun dia satu kata, tapi dia memiliki tiga suku kata, teman-teman, yaitu ex, kemudian pen, kemudian sieve. Nah, itulah yang disebut dengan suku kata gitu ya. Nah, untuk bilang lebih mahal, maka kita bilangnya more expensive. Contoh lagi, interesting. Itu ada tiga suku kata juga. In, kemudian trust, kemudian think. Gitu ya. Nah, untuk bilang lebih menarik, maka cukup pakai more. Jadi more interesting. Nah, tapi kita pakai ya teman-teman ketika kata sifat itu atau adjektifnya itu pendek atau hanya memiliki satu suku kata. Contohnya adalah besar. Besar itu big. Untuk bilang lebih besar, bigger. Bukan more big ya. Atau small. Small itu kecil, untuk bilang lebih kecil kita smaller. Gitu ya. Atau dua suku kata, teman-teman, yang berakhiran dengan huruf Y. Contohnya mudah, itu bahasa Inggrisnya easy. Untuk bilang lebih mudah, kita bilangnya easier. Gitu ya. Contohnya lagi adalah malas, lazy. Lebih malas kita bilangnya lazier. Seperti itu. Jadi tergantung suku katanya ada berapa. Untuk menambahkan arti lebih nanti kita pakainya more atau Kalau lebih dari satu suku kata pakainya more, atau kalau suku katanya cuma satu itu pakainya gitu ya. Nah, atau contohnya misalnya teman-teman, sama-sama mau bilang besar, kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Untuk bilang lebih besar, kalau pakai large, karena dia cuma sekali baca ya, large gitu aja, jadinya larger. Tapi kalau massive, karena dia dua suku kata, yaitu mass dan sieve, kemudian tidak berakhiran Y, maka pakainya more. Jadinya more massive. Nah, kemudian berikutnya ada caranya kita bilang murah. Bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, kalau kita pakai cheap karena dia pendek ya, teman-teman, cukup tambahkan aja untuk menambahkan arti lebih. Jadi, cheaper. Nah, sedangkan inexpensive karena dia memiliki 4 suku kata, maka bentuk komparatifnya atau arti lebihnya itu adalah more inexpensive. Lebih murah. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini dua-duanya sama-sama dua suku kata, teman-teman. Bedanya kalau crazy berakhiran Y, kalau insane tidak berakhiran Y. Nah, kalau dua suku kata berakhiran Y, cukup kita tambahkan untuk menambahkan arti lebih ya. Jadinya crazier. Nah, tapi kalau insane karena dia tidak berakhiran Y, maka kita pakainya more. Jadinya more insane. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat kalau di grammar atau di structure bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian ya. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris itu yang tidak bisa ditambahkan dengan more atau belakangnya ya untuk menambahkan arti lebih. Karena ada kata lain yang memang versi lebihnya. Contoh, teman-teman. Misalnya ada kata sifat good, artinya baik atau bagus gitu ya. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus, kita bilangnya better.
seperti itu. Nah, kemudian bad itu artinya buruk ya. Untuk bilang lebih buruk, kita bilangnya worse, pakai E, teman-teman. Berikutnya ada little, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, itu kita bilangnya less. Ya, tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan few. Few itu juga artinya sedikit, teman-teman. Untuk bilang lebih sedikit, fewer. Ya. Nah, bedanya few sama little apa? Artinya sama-sama sedikit, tapi kok ada dua kata. Bedanya kalau little untuk menjelaskan benda yang tidak bisa kita hitung. Contohnya, little time, little money, little information. Nah, sedangkan few untuk bilang sedikit, gitu ya, ketika bendanya bisa dihitung. Contohnya, few people, sedikit orang. Few books, sedikit buku. Dan seperti seterusnya. He is crazier than me. Betul ini, Sir. Betul. Oke, gitu ya, teman-teman. Kemudian ada far, artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh, itu ada dua. Teman-teman bisa pakai further, artinya lebih jauh ya. Bisa pakai farther, artinya juga sama, lebih jauh. Bedanya hanya kalau further itu nanti untuk mengukur, untuk bilang lebih jauh, ketika jaraknya itu tidak kelihatan, alias tidak bisa kita hitung pakai meter, kilometer, sentimeter, dan seterusnya. Contohnya, saya ingin mengenal Wawan lebih jauh lagi. I want to know Wawan. Sorry, karena saya cewek, sorry, karena saya cowok ya, teman. I want to know Rita further. Seperti atau saya ingin belajar bahasa Inggris lebih jauh lagi. I want to learn English further. Karena kalau kita belajar bahasa Inggris kan nggak bisa dihitung berapa meternya gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kita bilangnya, saya ingin jalan lebih jauh lagi jaraknya. Gitu ya. Kita bilangnya, I want to walk farther. Pakai yang A. Bedanya cuma di situ saja, teman-teman. Kemudian yang terakhir, itu caranya bilang banyak ya. Many atau much. Bedanya kalau many, bendanya bisa dihitung. Contohnya, many people, many problems, many books, dan seterusnya. Tapi kalau much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya much trouble, much information, much money, dan seterusnya. Nah, untuk bilang lebih banyak, entah itu yang much atau many, itu kita bilangnya more. Jadi more itu juga bisa berarti lebih banyak. Selain yang artinya lebih saja, dia juga bisa jadi artinya lebih banyak. Seperti itu, teman-teman. Mister, tolong ulangi sedikit untuk contoh yang more than. Oke, saya kasih contoh yang more than ya, teman-teman yang lain. Jadi more ini untuk menambahkan arti lebih ke adjektif yang memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya tadi adalah expensive atau mahal ya. Nah, expensive ini kalau dibacakan ada X, pen, kemudian shift. Berarti tiga suku kata. Artinya dia lebih dari satu suku kata. Kan tiga ya. Tiga itu lebih dari satu, teman-teman. Nah, untuk bilang lebih mahal, kita bilangnya more expensive. Seperti itu. Contoh lagi, beautiful. Beautiful. Itu dua suku kata, tidak berakhiran Y, maka kita bilangnya more beautiful. Lebih cantik. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah caranya kita bilang, caranya kita menambahkan lebih ke kata sifat, gitu ya. Bisa pakai more ketika kata sifat itu agak panjang alias memiliki lebih dari satu suku kata, atau kita tambahkan ketika kata sifat yang ingin ditambahkan arti lebih itu pendek, atau hanya memiliki satu suku kata, atau dua paling banyak, tapi dia berakhiran Y. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah komparatif, teman-teman. Ya. Nah, kalau komparatif tadi adalah more artinya lebih, kalau di double komparatif, more-nya ini nanti ditambahkan dengan kata the, yang artinya bukan lagi menjadi lebih, tapi semakin. Gitu ya. Dan karena di namanya itu ada double komparatif, bentuk kalimat ini nanti menuntut atau membutuhkan ada dua the more, the more. Jadi caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Gitu ya, susunannya sudah fix. The more bla bla bla, koma, the more bla bla bla. Seperti itu. Dan untuk bentuk double komparatif ini, kalimatnya tidak lagi wajib punya subjek, punya predikat. Jadi punya subjek predikat boleh, tidak juga tidak apa-apa, teman-teman. Gitu ya.
Contoh, misalkan dalam bahasa Indonesia kita pengen bilang semakin cepat, semakin baik. Nah, itu kalau ditranslate kurang lebih the sooner, the better. Nah, kalau teman-teman lihat kalimat ini tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya. Nah, tapi boleh teman-teman karena ada susunan the more seperti itu atau the er gitu ya. Sama itu namanya double komparatif. Nah, di soal TOEFL nanti biasanya dihilangkan salah satunya. Entah yang di depan, entah yang di belakang. Nah, yang tidak dihilangkan jadi petunjuk teman-teman menjawab seperti itu. Contoh lagi, teman-teman. Tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati atau dihuni, gitu ya. Nah, kalau ditranslate the quieter a place is atau the quieter the place is, bisa pakai the, bisa pakai bisa pakai kalau misalkan di sininya awalnya a i u e o ya, bisa pakai an, teman-teman. Intinya di sini ini harus ada the ketika ada kata benda yang dibandingkan seperti itu. Jadi the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Nah, kalau yang kedua nggak pakai the ya, teman-teman, karena ini kata ganti. Bedanya kata ganti dan kata benda, kalau kata benda boleh ditambahi kata sifat sebelumnya, contohnya the pen, the book, a house, a teacher, an ant, misalkan lagi an aeroplane gitu ya. Nah, tapi kalau kata ganti tidak bisa kita bilang an it, the it, nggak bisa teman-teman. Oke, kata ganti jangan ditambahkan kata sifat, gitu ya. Kemudian berikutnya, contoh lagi, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Jadi the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Nah, kita dengarkan contoh di penggunaannya di speaking ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Suaranya keluar nggak, teman-teman? Suara videonya. Keluar ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita dengarkan. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi dikatakan the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Gitu ya. Jadi semakin cepat Anda mendapatkan gelar Anda, semakin murah biaya pendidikan Anda seperti itu. Itu ya. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, Oke, nah contoh kedua di speaking kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Ugway, teman-teman ya. Mari kita dengarkan. When will you realize the more you take, the less you have? Oke, jadi sekali lagi teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? Ya, jadi dikatakan when will you realize the more you take, the less you have. Gitu ya. Kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, sekarang penerapannya di soal structure TOEFL ya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikatnya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman sedang mencari predikat, menemukan misalkan setelah koma di tengah kalimat ada kata the more, bla bla bla, terus nabrak the lagi, ketemu kata benda, nah fix inilah yang menandakan double komparatif. Lupakan subjek predikat teman-teman ya, karena di dalam kalimat double komparatif subjek predikat tidak lagi penting. Ada tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Ya, yang lebih penting adalah salah satu bentuk the more, satu lagi gandengannya ini, the more the ini teman-teman. Oke. Nah, kita carikan ABCD yang the more the, oke. Kalau yang alpha di situ nggak ada more-nya, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo hati-hati teman-teman, ini jebakan ya.
Jadi the di sini dan more di sini ini dua yang terpisah. Beda dengan yang di sini. The more vitality and character the. Gitu ya teman-teman. Nah ini harus dikasih the lagi di sini. Oke, tapi di situ nggak ada. Artinya Bravo nggak bisa teman-teman. Nah kalau yang Charlie tidak ada more, nggak ada the lagi, nggak bisa ya. Nah jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ the looser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the painting seem to possess. Nah kalau diartikan semakin renggang teknik pengecatan atau teknik pewarnaan menggunakan kuas dalam pemandangan lukisan pemandangan gitu ya punyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut ke latihan buat sebentar. Sebenarnya ada yang bertanya, mohon maaf kenapa bukan Bravo, Sir? Nah, karena yang Bravo itu gini, teman-teman. Jadi the itu bisa menjelaskan kata benda ya. Misalkan kita bilangnya the book, buku itu. Nah, di sebelumnya kata sifat, di setelahnya kata sifat the, di sebelumnya kata benda book, itu boleh diisi kata sifat lagi. Ya, contohnya the, misalnya expensive book. Nah, the-nya ini masih menjelaskan buku, teman-teman. Bukan menjelaskan expensive, karena expensive ini adalah kata sifat. Tidak bisa dijelaskan oleh kata sifat yang lain. Gitu ya. Expensive ini juga menjelaskan buku. Bahkan ketika expensive ini atau kata sifat ini kita tambahkan dengan keterangan more, jadi the more expensive book, sama, jadi the-nya menjelaskan book, bukan menjelaskan more ya, more-nya menjelaskan expensive, yang mana more expensive ini menjelaskan book, artinya the sama more ini terpisah, sama kayak di pilihan Bravo, the ini menjelaskan brushwork, loser menjelaskan brushwork, beda dengan yang delta. Kalau yang delta itu the more sendiri baru diikuti the brushwork. Sama kayak di soal, the more sendiri diikuti the paintings. Seperti itu. Gitu ya, beda arti teman. Yang Bravo itu beda artinya adalah bukan semakin tapi teknik pengecatan menggunakan kuas yang lebih renggang itu kalau diartikan seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta. The bla bla bla, the bla bla bla. Seperti itu, teman. Oke. Sekarang kita coba ya ke latihan soal buat teman-teman. Silakan di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Baik, waktunya habis dan ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Kita cek bersama, cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more the seperti ini, lupakan dulu predikat ya, karena ini penanda double komparatif. Teman-teman harus carikan gandengannya dulu, ada yang lebih penting gitu ya. Nah, di sini belum ada the more satu lagi, maka carikan the more satu lagi ya. Yang alpha itu bukan the more, teman-teman, tapi the most. Ini superlatif, caranya bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Jadi the highest itu yang paling tinggi, atau yang tertinggi gitu. Sedangkan di sini ini bukan superlatif, tapi komparatif. Yang alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo ada the more, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie tidak ada more-nya, kemudian pembentukan more sama high-nya ini salah ya. Kalau high itu pakainya higher, bukan more high. Kalau yang delta malah ada more, ada R satu aja ya teman-teman. Jadi delta nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang Bravo. Nah nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Jadi semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman.
Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta ya. Kita cek bersama, cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat menemukan ungkapan the more atau the more the atau the more an atau the more kepemilikan, intinya keluarganya the itu ya, teman-teman. Nah, maka lupakan dulu subjek predikat karena ini ada penanda double komparatif. Carikan satu lagi setelah koma the more. Oke. Nah, jadi jawabannya yang delta. Oke. Nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Semakin datar, sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang rambut tersebut. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik ada jawaban alfa, alfa. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, the more the. Nah, di pilihan A, B, C, D itu yang ada the-nya cuman yang alfa teman-teman. Ya kan? Nah, kalau yang lain, B, C, D itu nggak ada the-nya. Nah, di situ double komparatif itu, jika setelahnya ada benda yang dibandingkan, maka harus dikasih the atau keluarganya the. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Jadi semakin redup gitu ya, tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin lambat mata kita bisa fokus seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alfa, juga Charlie, juga Bravo, juga Delta. Nah, kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di situ. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more the seperti ini. Lupakan dulu subjek predikat karena ada yang lebih penting yaitu double komparatif satu lagi. Ya, jadi the more satu lagi. Kita cek yang alpha bukan the more, alpha nggak bisa. Bravo juga bukan the more, bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan Charlie di situ ada the more the ya. Kalau yang delta nggak ada the more nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, oke? Nah nanti kalau dibaca, the greater the population in a locality, the greater the need for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi di suatu perkumpulan masyarakat gitu ya, semakin besar juga kebutuhan untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Lanjut ke nomor 5. Silahkan teman-teman. Baik, waktunya habis dan ada jawaban Bravo, 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 Charlie. Oke, kita cek bersama. Di situ ada predikat states, teman-teman, artinya menyatakan subjeknya adalah Hubble's Law, hukumnya Hubble gitu ya. Ada conjunction bahwa, that di situ. Nah, harusnya setelah conjunction diikuti kalimat, tapi di situ kalimatnya berbentuk double komparatif ya. Ada the more the, maka setelah koma juga harus dicarikan the more satu lagi. Oke, teman-teman. Nah, A, B, C, D yang the more itu hanyalah yang Bravo. Maka jawabannya berarti yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater the relative speed of separation. Jadi
Hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi apapun gitu ya, semakin besar juga eh, kecepatan perpisahan relatif mereka seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Alfa, dan saya lihat. Oke, ada jawaban Charlie juga. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat. Nah, ketika teman-teman cari predikat menemukan the more bla 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 it seperti ini, maka teman-teman carikan penanda satu lagi harusnya di depan tadi ya. Karena double komparatif harus ada dua the more seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang ada the more. Nah, jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, according to the law of the universal gravitation, the more mass an object has, the more gravitational force it exerts. Jadi, berdasarkan hukum gravitasi universal, semakin banyak massa yang suatu objek miliki, semakin besar atau semakin banyak gaya gravitasi yang dia keluarkan. Seperti itu. Terakhir teman-teman nomor 7. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat menemukan the more the atau keluarganya the seperti ini, maka lupakan dulu subjek predikat karena ada yang lebih penting yaitu gandengan dari double komparatifnya. Jadi kita carikan the more the satu lagi di sini. Tapi nggak perlu the lagi ya karena di depan sudah ada its teman itu keluarganya the juga. Oke, jadi tinggal carikan the more saja. Kalau yang alpha the more long, nah sebenarnya ada the more-nya cuman pembentukannya yang salah ya teman-teman. Karena long itu dia adalah suku katanya cuman satu. Untuk menambahkan lebih atau bentuk komparatifnya adalah longer. Jadi alpha nggak bisa, kalau yang Bravo itu superlatif ya, Bravo bukan teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, according to Kepler's third law, the more distant a planet is from the sun, the longer its orbital period. Jadi, berdasarkan hukum ketiganya Kepler, semakin besar, semakin banyak jarak gitu ya, suatu planet dari matahari, semakin panjang atau semakin lama periode mengorbitnya atau periode orbitalnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang double komparatif ya, teman-teman. Mohon maaf, memang sedikit materi dan soalnya karena gini, teman-teman. Materi double komparatif ini sangat jarang di soal structure TOEFL, terutama yang asli dari ITS. Bahkan sejauh ini saya tes online yang asli dari ITS, belum pernah menemukan jenis soal ini, teman-teman. Nah, cuman kalau teman-teman tesnya dari prediksi, dari lembaga, dari kampus, nah jenis soal ini kadang keluar, sering keluar seperti itu. Makanya saya sampaikan aja, siapa tahu teman-teman nanti ngambil tes yang prediksi. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat ya, teman-teman. Sambil saya absen dulu, jangan meninggalkan lapangan upacara dulu karena nanti tidak kena reward, teman-teman. Sebentar, tidak dapat reward maksud saya kok tidak kena reward. Saya rekam dulu. Hmm, sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf. Oke.
banyak ya. Oke, sudah selesai teman-teman, sudah saya record, sudah saya absen. Nah, ada pertanyaan apa? Lihat kita cek ya. Belum pernah, sebentar teman-teman. Kok tampilan saya masih nomor 1 ya, Sir? Nah, berarti sinyalnya ya, Mr. Sakti atau Miss Sakti. Wah, hari ini pembahasannya oke, Mr. Thank you. Weekendnya bisa dipakai rangkum yang kemarin-kemarin. Betul. Nah, materi hari ini memang mudah ya. Tapi yang saya sampaikan tadi di ITS belum pernah keluar, teman-teman. Belum pernah ketemu, Sir, di tes TOEFL kampus. Nah, mungkin kalau saya pernah dulu di LPT UNER, teman-teman. Saya pernah menemukan ada satu jenis soal ini. Thank you. Oke, sama-sama. Latihan soalnya udahan ya, Sir. Latihan soal. Oh ya, kalau untuk double komparatif ini karena saya kesulitan mencarikan soal, saya buatkan sendiri ya, teman, tapi belum selesai. Atau kalau teman-teman pakai yang model lama itu kalau nggak salah cuma ada 5 soal dan itu pun ada pengulangan di apa namanya di kelas. Nanti nggak apa-apa deh, nanti saya kirim aja. Siapa tahu teman-teman penasaran dan ingin mengerjakan gitu ya. Tapi masih saya buatkan juga untuk chapter 5, teman-teman. Sir bertanya ada tips jawab TOEFL reading, soalnya bacaannya panjang dan masih kurang kosakata yang dimiliki. Nah, kalau reading sama listening karena dia pemahaman ya, teman-teman. Mau nggak mau memang eh, kuncinya adalah vocab ya. Nah, vocab itu memang cara memperkayanya adalah dengan latihan, sering-sering latihan ya, teman-teman. Kemudian dicatat kalau dapat vocab baru gitu. Tapi kalau misalkan eh, nanti kita bahas kok teman-teman. Reading itu kita bahas di hari ke berapa? 14 sorry. Ya, ke-14 kalau nggak salah. Atau ke-13. Sir, berarti kalau pakai more bukan yang depannya juga harus ada the-nya sebelum more-nya ya. Untuk apa ya namanya? Double komparatif, caranya kita bilang semakin, itu jawabnya selalu ada the sebelum more-nya atau er-nya. Jadi the more apa atau the apa gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Sir, maaf mau mastiin, untuk materi sore dan malam sama ya? Betul, teman-teman. Materi sore dan malam sama, yang beda hanya di latihan-latihannya saja. Jadi kalau teman-teman pengen dapat latihan yang double, yang beda setiap harinya, tapi materinya sama, nanti bisa datang di sore dan malam. Apakah sudah boleh keluar, Sir? Boleh, teman-teman, karena sudah saya absen. Besok libur ya, Sir? Betul, tapi gini, teman-teman. Eh, karena minggu depan kemungkinan ya ini belum pasti kemungkinan saya ada 2 hari yang akan off jadi kemungkinan besok kita akan ganti buat yang minggu depan tapi besok saya kabarin lagi misalkan nggak ada kabar dari saya berarti libur ya teman-teman tapi kalau ada kabar dari saya berarti besok kita kelas dan kalau misalkan kelas di hari yang tidak wajar di weekend teman-teman kan itu memang bukan jadwal kita harusnya kita libur gitu ya tetap saya anggap masuk semua. Jadi teman-teman masuk silahkan, atau kalau ada yang berhalangan nggak bisa masuk nggak apa-apa, tetap dianggap masuk. Gitu ya teman-teman, intinya kabar. Nanti tetap saya kabarin di grup. Dan saya harap kalau besok misalkan kabarnya jangan dadakan ya, Sat. Kalau bisa tidak teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya nggak mendadak gitu ya. Tapi gini, kalau nggak ada kabar dari saya berarti berarti libur ya, nggak ada kelas. Tapi kalau ada kabar berarti besok kelas seperti itu. Oke, dan kalau misalkan besok nggak ada kelas, saya harap teman-teman hajar latihannya ya, supaya materinya tidak sia-sia teman-teman. Jadi biar lebih kuat lagi pemahaman teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih waktunya dan eh, menunggu sampai jam berapa. Nah, itu belum saya bisa saya pastikan ya teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.